Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini insyaallah akan menyampaikan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibna Adam, tafarragh li ibadati amla'u sadraka 'ilmi ghillan wa sadrun faqra wa illa taf'al mala'tu yadayka syughlan wa lam asudda faqra." Wahai anak Adam, curahkanlah, gunakanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan atau kecukupan, dan aku tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis di atas adalah tujuan hidup seorang muslim adalah akhirat, bukan dunia. Akhirat atau surga merupakan puncak cita-cita seseorang muslim. Orang yang beriman dan berakal memandang dunia dan akhirat dengan sudut pandang yang benar. Kita akan senantiasa mengaitkan segala aktivitas dengan kehidupan akhirat. Artinya punya orientasi jangka panjang sekali. Maknanya dalam mengejar berbagai kenikmatan hidup di dunia, kita tidak boleh sampai mengalahkan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti?" Quran surat Al-Qasas. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia selalu diliputi keinginan akan kedudukan, harta benda, anak-anak, wanita, dan berbagai kesenangan dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tempat kembali yang terbaik adalah surga dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga." Quran surat Ali Imran. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memerintahkan agar seorang hamba tidak menunda kebaikan dan amal soleh yang dapat dikerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian melakukan amal soleh sebelum datangnya berbagai fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Pada waktu pagi seorang masih beriman, tetapi di sore hari sudah menjadi kafir. Dan pada waktu sore hari seseorang masih beriman,
kemudian di pagi harinya sudah menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan sekeping dunia. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi dan Ahmad. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak tokoh di sekitar kita ini yang memilih menjadi orang yang berpikiran cekak dengan menjual akhirat untuk kepentingan dunia orang lain. Mereka rela menjadi perantara bagi para politisi demi memperoleh secuil proyek dengan cara yang melanggar ajaran agama. Umar bin Abdul Aziz mengatakan atau mengajarkan dan mendidik umatnya dengan berkat sebutan kepadaku orang yang paling bodoh di antara manusia. Mereka menjawab, seseorang yang menjual akhirat untuk dunianya. Umar bin Abdul Aziz berkata dengan kesedihan terpancar dari raut wajahnya, maukah saya beritahukan orang yang lebih bodoh darinya? Mereka menjawab, ya. Umar bin Abdul Aziz berkata, seseorang yang menjual akhiratnya untuk dunia orang lain. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya bisa memperoleh kehidupan dunia dan akhirat dengan yang sebaik-sebaiknya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah ampunan kepada para musyrik, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina, dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu, salat jamaah, salat subuh, dan umat muslimin dan muslimat. Semoga diampuni dosa-dosanya, dosa besar dan ataupun dosa kecil, dengan disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu. Semoga diberi kesehatan selalu agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Semoga diberi rezeki yang luas dan berkah, dan agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Ya Allah, berikanlah kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Ya Allah, dan berikanlah keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.